Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pintar. Kali ini bersama dengan saya, Pak Imam, kita akan belajar sejarah. Dalam lingkup tema kita pada kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Jadi tetap stay di sini bersama dengan Pak Imam. Kita akan belajar dan menggali apa itu sejarah. Stay tune, salam pintar. Yang pertama, kita akan membahas ruang lingkup sejarah. Di antaranya adalah sejarah sebagai peristiwa. Jadi syaratnya sejarah dikatakan peristiwa itu adalah kejadian masa lalu yang benar-benar terjadi. Lalu ada sejarah sebagai kisah. Ya. Sejarah sebagai kisah artinya adalah pengulangan kembali atau menceritakan kembali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu dikisahkan. Ya, jadi sejarah itu yang pertama sebagai peristiwa harus benar-benar terjadi atas dasar peristiwa. Sejarah sebagai kisah itu sebuah peristiwa yang dikisahkan kembali. Biasanya syaratnya agar bisa dikisahkan kembali adalah peristiwa itu harus dianggap penting atau peristiwa itu mempengaruhi beberapa orang, mempengaruhi beberapa objek atau mempengaruhi beberapa kehidupan. Itulah yang dinamakan sejarah sebagai kisah. Lalu berikutnya juga sejarah harus sebagai ilmu. Dalam semua peristiwa itu boleh disajikan dalam sebutan sejarah atau disajikan dalam pendidikan dalam sejarah. Jadi syarat-syaratnya bisa menjadi sebuah istilah sejarah harus dibuktikan secara ilmiah atau dibuktikan secara metodologi. Dan langkah-langkahnya untuk pembuktian atau meloloskan itu sebagai kisah sejarah ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik itu adalah tahap pertama untuk membangun sebuah sejarah, yaitu mengumpulkan sumber-sumber. Dalam arti kita ingin tahu sebuah kisah, kita ingin tahu sebuah fakta, kita harus punya sumber. Misalkan contoh, saya ingin meneliti tentang sebuah peristiwa apa ya? A few moments later. Sebuah peristiwa pertempuran Surabaya. Nah, untuk mengetahui itu, jadi harus mencari bukti-bukti atau sumber-sumber yang mendukung tentang peristiwa itu. Misalkan saya akan mencari tahu beberapa orang yang pada saat itu sempat mengalami peristiwa itu, sehingga saya bertanya kepada orang yang tepat karena dia mengetahui apa yang terjadi pada masa itu. Lalu berikutnya selain tahap heuristik, setelah kita mengumpulkan mengumpulkan sumber-sumber, tahap yang kedua adalah verifikasi. Nah, apa itu verifikasi? Itu semacam memberikan kritik atau memberikan sebuah penelitian kepada sumber itu. Jadi kita akan mengkritik sumber itu. Jadi setelah sumber semua dikumpulkan, jadi pada tahap heuristik itu semua sumber ya dikumpulkan saja. Setelah itu akan kita verifikasi, kita seleksi ya. Gampangnya adalah kita seleksi mana yang sumber itu dikatakan valid, mana yang tidak valid. Dalam arti itu memang bisa mendukung ataupun tidak mendukung. Nanti ada banyak cara menentukan apakah sumber itu valid ataupun tidak. Contoh, saya mengumpulkan ada 5 orang. 5 orang ini memang sudah bisa dibuktikan sejaman pada saat itu. Jadi 5 orang ini memang mengalami peristiwa itu. Tapi gak semua 5 ini langsung dikatakan sebagai sumber-sumber yang valid. Saya melihat latar belakang pada saat ini. Mungkin yang 2 ini mereka bisa menceritakan dengan jelas karena dia masih ingat peristiwa itu. Dan yang 3 ini ternyata karena usia sudah semakin semakin tua, ingatannya sudah mulai hilang. Atau mungkin ada beberapa, misalkan ada orang yang sudah gila, sehingga orang-orang yang sudah gila, sudah lupa ingatan, itu menjadi sumbernya akan tidak
valid, karena orang gila walaupun dia sempat waras pada saat itu dan mengalami peristiwa itu, ya dia nggak akan bisa menjawab secara relevan, tidak bisa menjawab dengan sesuai dengan kejadian pada saat itu. Sehingga yang ketiga itu misalkan ya dikatakan sebagai sumber yang tidak valid. Dan dua ini kita harus bisa membuktikan bahwa dia ingatannya baik, bahwa dia mempunyai psikologis yang masih baik, dan dia tidak gila, itu dikatakan nanti bisa sebagai sumber yang valid. Itu adalah tahap verifikasi. Lalu setelah tahap verifikasi, itu ada tahap interpretasi, yaitu merangkai. Ya, setelah kita mengumpulkan sumber, lalu menyeleksi, dan sumber-sumber yang sudah terseleksi itu dirangkai, sehingga tersusunlah sebuah alur peristiwa atau alur kisah. Tuh. Jadi kita harus lengkap, kita mengisi sumber-sumber itu, kita rangkai seperti puzzle dan terbentuklah sebuah kisah. Lalu setelah tergabung secara interpretasi itu, kita menggabungkan berbagai macam sumber. Lalu tahap berikutnya, atau tahap yang tadi adalah historiografi, yaitu barulah penulisan sejarah. Jadi menulisnya itu sudah lancar, kita sudah bisa merekonstruksikan, kita bisa mengimajinasikan bagaimana sih peristiwa pada saat itu dengan menghubung-hubungkan setiap sumber-sumber yang ada dan terangkailah sebuah peristiwa sejarah. Itulah namanya tahap historiografi, dan itulah tahap-tahap bagaimana dikatakan sahnya itu sebagai sejarah. Cukup sekian kesempatan pada kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akan terus semangat dalam pembelajaran. Sampai jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.